Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyakin syukur, nikmatnya ditambah insyaallah hari ini, masya Allah ya. Kenapa? Karena kita akan mendengarkan ilmu-ilmu dari guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Maulana sehat. Alhamdulillah. Ustaz Syah. Masya Allah tabarakallah. Habib Usman, masya Allah. Alhamdulillah sehat ya Habibi. Masya Allah ya. Antum sehat? Khair, alhamdulillah. Nah, baik teman-temanku semuanya, kalau ngomongin masalah sedekah ya, semua orang termotivasi pasti untuk sedekah. Tapi kadang-kadang jadi polemik ya. Kira-kira ini ternilai nggak sih? Atau udah tepat belum targetnya? Atau bagaimana sih cara sedekah yang benar? Urutannya kepada siapa aja sih? Kadang-kadang udah paham ilmunya tapi tidak ada keyakinan di dalamnya. Untuk itu kita akan bahas tentang sedekah ya. Sedekah yang ternyata mendatangkan pahala besar. Itu tema kita ya, masya Allah ya. Nah, sebelum kita perdalam, kita akan lihat dulu ini ada cuplikan momen kurir disabilitas semangat kerja antar paket. Keren tuh. Yuk. Meski memiliki kekurangan fisik, seorang penyandang disabilitas asal Surabaya tetap semangat menjalani pekerjaannya sebagai seorang kurir. Dengan dibantu tongkat untuk menyangga tubuhnya, pemuda tersebut tak kenal putus asa untuk mengirimkan paket-paket di kawasan Surabaya Timur. Pemuda tersebut dibanjiri pekerjaan untuk mengirimkan paket-paket yang diharapkan bisa datang tepat waktu. Walau hanya dengan satu kaki, tampak pemuda itu dengan giginya menyusun paket-paket yang hendak dikirimkan pada bagian belakang motornya. Kadang-kadang kekurangan justru menyempurnakan ya guru. Masya Allah, Masya Allah ya. Nah, baik, kita ngomongin masalah sedekah lagi nih ya. Kalau orang yang ada rizkinya sedekah, ya so-so lah, nggak apa-apa ya. Mungkin harus malah sedekah. Tapi nilainya gimana dengan orang yang biasa-biasa aja, tapi beliau sedekah? Silakan guru. Baik, salam tabi guruku Ustaz Maulana Habib Usman, Bang Ali, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Allahumma arhamna bil Quran. Maka ayat ini berbicara bukan tentang sedekah tapi tentang infak. Beda sedekah dengan infak. Kalau sedekah itu kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Makanya sambungan ayatnya mengatakan qaulum ma'ruf wa maghfirah. Perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik, meninggikan harga diri orang lain ataupun ampunan, itu lebih baik daripada sedekah, perbuatan baik tapi menyakiti perasaan si penerima. Engkau berinfak, mengeluarkan harta tapi menyakiti perasaan si penerima. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang susah yang bersedekah? Maka inilah sesuatu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uiddat lil muttaqin, sebagai golongan orang yang bertakwa. Kenapa? Orang bertakwa itu cirinya diantaranya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka mampu mengeluarkan materi yang dia punya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Bukan hanya daripada lapang dan sempit hatinya, tapi lapang dan sempit dompetnya, rekeningnya. Dia dalam keadaan sempit keuangannya, bukan orang yang berkecukupan, tapi dia mau mengeluarkan hartanya. Bahkan ada orang di dalam kisah nyata keseharian, subhanallah, kita lihat salah satunya video tadi. Ada beberapa orang yang masya Allah tabarakallah, dia dikenal sebagai orang yang baik. Misal, saya kenal dengan Bang Ali. Bang Ali ini orang baik, tapi ternyata Allah takdirkan tidak terlalu berkecukupan. Saya ini tidak terkenal baik, tapi pada saat itu saya sedang butuh duit.
Akhirnya saya bilang sama Bang Ali pinjam duit. Saking baiknya Bang Ali pinjam sama orang lain untuk meminjamkan kepada saya. Kenapa? Karena Bang Ali yang terkenal baik. Nah ini orang nih tidak berkecukupan, tapi dia mau bersedekah. Dengan cara apa? Dengan cara penyambung lidah dalam meminjam sesuatu materi. Dan ini bernilai sangat besar di mata Nabi SAW dan di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Nabi mengingatkan, bisa jadi yang 100.000 dirham itu kalah dengan yang 2.000 dirham. Kenapa? Yang 2.000 dirham ternyata memang hartanya cuma 5.000 dirham. Yang 100.000 dirham sumbangannya bisa jadi dia punya harta 1 miliar ataupun 1 juta, maka persennya lebih besar yang 2.000 dirham tadi. Nah itu mungkin kelihatan sempit hartanya, tapi dia bersedekah tentu saja effortnya. Tapi ingat kembali lagi sekali lagi, semua tergantung daripada niatnya. Allahu ta'ala. Terima kasih guru ilmunya. Sama-sama. Ya, jadi semua yang baik pastinya ternilai sedekah ya. Baik, kita langsung minta ilmunya dari guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Habib Usman. Masya Allah ya Habibi. Ya. Ini kadang-kadang termasuk kayak aku nih. Jadi aku pengennya tuh ngasih sesuatu yang buat di masjid gitu misalnya. Jadi dipakai terus kita kayak karpet, kayak sejadah. Nah, ini bener nggak sih apa yang kita kasih itu akhirnya pahalanya akan ngalir sama kita terus? Silahkan Bib. Ya akhir afwan ya Habib ya Ali, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sahbihi wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Yang alhamdulillah penonton di rumah habis salat subuh langsung menikmati kajian Islam itu indah. Semoga penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupan yang sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini ketika kita sedekah jariyah, yang sedekahnya tidak terputus. Bagaimana caranya sedekah jariyah? Sedekah jariyah itu contoh abnaul masjid, dia bangun masjid. Selama masjid itu ada, selama masjid itu berdiri, maka dikatakan dia sedekah jariyah. Dan sedekah jariyah ini bisa juga naruh mushaf Al-Quran di masjid tersebut, karpet selama karpet itu ada, lampu atau bohlam selama bohlam itu ada, atau dia membeli sesuatu, speaker dan lain sebagainya. Selama itu semua masih ada, dan itu yang dikatakan sedekah jariyah. Dan sedekah jariyah mengalir selama apa? Selama barangnya ada, selama tempatnya ada. Kalau bangun masjid, pahalanya berbeda lagi. Siapa orang yang membangunkan masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan istana atau gedung nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau punya building, jangan kita lihat di Jalan Sudirman, di Jalan Gatot Subroto, Tamrin itu banyak building. Kalau kita bangun masjid, insya Allah kita punya building yang lebih bagus dari itu. Kita punya bangunan yang lebih mewah daripada itu. Anda pernah lihat bangunan kaisar-kaisar kerajaan-kerajaan atau raja-raja Dubai? Anda akan punya jauh lebih indah kalau Anda bangun masjid. Anda punya istana yang lebih megah daripada itu semua. Bismillah. Semoga Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, bisa bangun masjid. Atau sekurang-kurangnya kita sedekah jariyah untuk kepentingan yang berada di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ataupun banyaknya, yang terpenting adalah niat kita untuk sedekah jariyah. Mau baca Yasin nih, ya kan, yang harganya cuma 5.000 atau 15.000 kita taruh di masjid. Selama dibaca sama orang, kita dapat pahala. Ya Allah, nikmatnya. Kita meninggal nih, masih dibaca sama orang, pahalanya masih ngalir. Masya Allah, terima kasih ya Habibi ilmunya. Baik, Masya Allah ya, artinya masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Udah dapat ilmunya, langsung diamalin kalau gitu ya. Nah, baik, guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Maulana. Ini adik orang pelit. Orang pelit. Kok? Enggak pasti. Maksudnya nih emang orang di mana-mana tahunya nih orang pelit ya. Ketahuan kalau dia orang pelit gitu ya. Terkenalnya pelit ya. Iya, bawaannya pelit. Pokoknya tahu dia orang pelit. Tapi tiba-tiba dia terbesit langsung sedekah. Ya. Itu nilainya gimana sih dengan kebiasaan dia? Ilmunya, Guru. Izin Habib dan Ustaz. Ternyata
itu besar pahalanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu engkau bersedekah ketika sehat, sedang sehat, dan sedang pelit. Artinya sedang pelit untuk mengeluarkan hartamu dan takut miskin serta angan-angan untuk kaya. Dari sini bisa kita belajar bahwa sedekahnya orang pelit itu besar pahalanya. Tumben. Ya kan? Aduh, dulu kita masih kecil ada namanya Pak Raden. Ya, si Unyil kan ada Pak Raden itu jamunya tidak boleh diambil ini. Iya. Ketika Pak Raden bersedekah, itu kita yang nonton itu panik, kaget, wow, tepuk tangan. Seseorang yang mudah bersedekah itu sudah terbiasa, disebut namanya udah biasa. Tapi orang yang jarang kelihatan ketahuan. Kenapa? Karena bentuk menghilangkan penyakit pelitnya, apalagi bentuk kesungguhannya, bentuk mengeluarkan bebannya. Nah itu. Dari sini kita bisa belajar bahwa mereka itu mendapatkan pahala besar disebabkan karena dia mengeluarkan apa yang dia tahan ataupun membebaskan hatinya. Orang kaya itu, maaf saya sampaikan, orang kaya itu memiliki perasaan tidak enak, kegelisahan kalau tidak mengeluarkan hartanya. Lihat aja, lega rasanya kalau sudah berbagi. Iya, kalau orang punya uang. Iya, benar. Kalau orang tidak punya, seandainya aku punya uang, aku mau juga. Masya Allah. Tapi orang pelit itu plong. Oh ya, maka jangan pelit-pelit jadi orang ya. Kenapa Masya Allah. memang? Biar plong hatinya. Ya Allah, tapi bener loh kalau misalnya kita biasa sedekah, insya Allah ya terbiasa dan dipaksakan untuk biasa, insya Allah akan banyak berkahnya ya. Nah baik, kita akan lihat ada pertanyaan yang sudah masuk, kita sikapi dulu. Ini @sapira.zilla ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau bertanya dong? Iya, masa nggak nanya, udah ditulis nih ya. Sebenarnya kalau saya jarang bersedekah, tapi saya suka jajan. Nah, bukannya ini juga termasuk bentuk sedekah yang tanpa kita sadar pahalanya juga besar kan Ustadz? Kan membantu ekonomi orang yang jualan Ustadz. Kalau iya, aku jajan terus nih. Hehehe. Waduh, dibilang salah enggak, dibilang bener-bener ya. Berarti sedekah itu kan syaratnya 5. Iya. Ikhlas terbaik, sasaran tepat, tidak menyakiti, tidak memungkit. Berarti kalau ikhlas itu tidak mengharap balasan. Iya benar. Kalau dia belanja, iya. Kalau dia jajan terus orangnya jadi kaya. Iya juga sih. Jadi laku barangnya. Kita bahas ntar aja ya. Tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah, alhamdulillah. Nah kalau misalnya nggak ada yang